Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ahmad Wahidani. Kita akan masuki pertemuan yang keempat, yaitu dasar menggambar pada AutoCAD. Oke, kali ini kita akan coba mulai menggambar pada AutoCAD ya. Oke, yang akan kita gunakan dalam menggambar AutoCAD adalah pakai perintah ketik pada AutoCAD. Kenapa pakai perintah ketik? Karena menggunakan command line atau perintah ketik itu berlaku untuk semua versi AutoCAD. Makanya mempermudahkan kita ya. Itu satu. Terus kedua, kita tidak perlu sibuk-sibuk mencari icon yang ada di atas, karena perintah CAD tinggal kita ketik saja. Jadi kita nggak usah lihat toolbar yang ada di atas. Oke. Pada pertemuan keempat ini semuanya menggunakan perintah ketik, karena keuntungan menggunakan ketik yang pertama adalah perintah ketik berlaku untuk semua versi AutoCAD, termasuk yang terbaru sekalipun. Kedua, layar kerja tidak perlu penuh dengan tampilan icon-icon. Jadi icon yang di atas itu kita bisa hidden, jadi space untuk gambar kita lebih besar. Yang ketiga, Anda dapat bekerja lebih nyaman walaupun menggunakan komputer yang berbeda, karena tidak perlu mencari icon. Ketika kita pindah ke tempat lain atau kita pakai komputer lain, kita tidak bingung karena kita tidak perlu lihat settingannya ya, karena kita sudah hafal icon sudah hafal komennya ya. Oke, berikut ini adalah beberapa list perintah yang akan kita pelajari pada pertemuan ini. Yang pertama adalah ortho atau F8 untuk mengunci gerakan, misalkan dia mau lurus, vertikal atau horizontal ya. Terus line untuk membuat garis, rectangle membuat kotak, cycle membuat lingkaran, ellipse membuat ellipse, polygon membuat garis menurus ya. Polyline membuat garis terus menerus, sedangkan polygon adalah membuat segi banyak beraturan. Copy fungsinya untuk mengcopy atau memperbanyak ya. Untuk gambar, move fungsinya untuk memindahkan. Setelah itu nanti kalau udah itu semua komen, terus langsung lanjut ke tahap 2-nya, yaitu perintah ketik pada AutoCAD ini lebih ke modifikasi ya. Contoh misalkan rotate, dia memutar gambar. Array fungsinya memperbanyak, mendatar vertikal. Ada trim fungsinya untuk memotong, village untuk menyambung, region menyatukan, edit polyline menyatukan juga sama, hatch itu untuk mengarsir, text itu untuk menulis, sub A itu untuk keseluruhan, EC itu untuk memperbesar atau memperkecil skala. Terus ada lagi extend, perintah untuk memanjangkan, explode untuk memecah, jadi yang gambarnya tadi satu kesatuan dari blok menjadi pecah masing-masing. Ada chamfer untuk memangkas miring, nanti kita akan lihat ya. Terus ada offset, menggandakan dengan jarak, press menghapus, extrude memberi ketebalan, subtract itu mengurangi benda 3 dimensi. Jadi untuk memotong, kalau gambar 2 dimensi pakai trim, tapi kalau gambar 3 dimensi kita pakai subtract ya. Union untuk menggabungkan benda 3 dimensi. Oke, yang pertama adalah snapping. Snapping pernah kita bahas, fungsinya untuk mempermudah ya. Mengaktifkan snapping itu dengan beberapa cara ya. Caranya adalah klik kanan pada tombol snap, pilih setting, maka akan keluar kotak dialog. Coba kita langsung ke AutoCAD ya. Ya, untuk mengaktifkan snap kita ketik OS. Objek snapping bisa nanti kita pilih mau kita aktifkan. Biasanya yang saya pilih adalah endpoint, midpoint, center, kuadran, perpendicular, makanya tangan jarang, corners juga boleh, intersection ya. Oke, kita ketik oke. Oke, ini untuk mengatur ini ya apa, snap, object snapping. Oke, terus yang kedua ya, kita udah ortho nih F8 snapping. Terus kedua adalah membuat garis. Kita langsung ke kedua, kita akan membuat garis seperti ini. Oke, perintahnya adalah ketik L, enter, kita pilih base point titik awal, tarik ke sini. Nah, panjangnya mau berapa? Misalkan saya mau panjangnya 11, saya ketik 11, enter. Udah jadi. Untuk mengakhiri kita ketik enter lagi ya. Terus kita coba.
ini panjangnya 11. Oke, terus bagaimana kalau saya mau buat garis yang miring? Saya bisa pakai komen L, enter, terus kita ketik akeong, sama panjangnya berapa, 10, terus kita kasih sudut. Nah, kita kasih ada sudut kayak gini, terus kita kasih sudutnya berapa, misalnya 35, kita ketik 35, kita enter sekali lagi tombol kiri ya. Jadi ini untuk menggambar garis ya yang menggunakan sudut. Nah, kita lihat sudutnya berapa sesuai dengan tadi 35. Terus kita lihat ya, untuk aktifin ukur apa ya, itu dimensi untuk ukuran kayak gini kita bisa pakai perintah dim lim ya. Dim lim itu untuk linear, artinya dia yang lurus ya, kayak gini ya, dia artinya horizontal atau vertikal. Jangan kalau kita mau yang miring, makanya dim legend. Kita pilih yang ini ya, ini untuk yang miring, kita tarik atas, terus terus kalau kita mau yang miring ini sudut itu pakai apa, dim angular. Kita pilih dim angular, kita pilih garis 1, terus pilih garis 2, nanti akan muncul ininya. Oke. Nah, yang timbul dari pertanyaan adalah bagaimana men-setting agar ukuran ininya pas. Nanti di pertemuan ini, kalau nggak pertemuan ini atau minggu depan, kita akan bahas di akhirnya ya, cara nyeting ini. Oke, terus berikutnya ya, yang kedua adalah setelah line udah buat, sekarang kita bikin rectangle atau membuat kotak. Oke, yang kedua adalah rectangle, komennya adalah REC ya. Rect, kita ketik rect, enter. Nah, di bawah sini ada pilihan, ada yang chamfer, berarti nanti rectangle-nya itu agak miring, ada miring di ujungnya, ada chamfernya gitu. Terus ada yang elevation-nya, ketinggiannya, terus ada fillet, terus ada thickness, artinya thickness fillet itu artinya melengkung ya, di ujung sininya nanti melengkung kalau pakai fillet. Terus kalau thickness itu nanti ketebalan garisnya berapa, width ini lebar, thickness itu ketebalannya, width-nya itu lebarnya. Kita coba yang biasa aja ya. Kita klik di sini, terus nanti situ ada pilihan. Yang pertama, kita mau bikin rectangle berdasarkan apa? Berdasarkan luas area kah, dimensi? Kalau dimensi itu berarti berdasarkan panjang sama lebarnya. Terus apakah nanti kita mau di rotate gambar kita? Nah, kita bisa pilih yang ini. Nah, kita akan buat yang pakai dimensi. Misal saya pengen panjangnya 8, lebarnya 5, berarti saya ketik D ya. D berarti artinya dia dimension. Saya ketik panjangnya 8, enter, dan ketik lagi 5 untuk lebarnya, enter. Nah, klik di sini untuk mengakhiri. Udah jadi, coba kita ukur ya. Panjangnya 8 ya, terus lebarnya ada 5. Nah, untuk AutoCAD, kalau untuk komen yang berulang kita bisa tekan spasi atau enter. Nah, itu nanti dia akan memanggil komen yang terakhir kita pakai. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya rectangle ini udah. Kita coba yang tadi yang pakai rectangle-nya, kita pakai fillet atau chamfer ya, tapi biasanya jarang dipakai ya. Nah, kita coba ya yang rectangle. Kita coba contohin yang pakainya fillet. Oke. Nah, radius untuk filletnya, rectangle-nya kita mau berapa? Misalkan kita pengen 30. Nah, terus kita disuruh pilih, kita klik di sini, udah, terus kita pilih dimension ya. Misalnya kita mau disamain 8 sama 5, enter. Waduh. Oke, coba kita ulangi sekali lagi ya. Rectangle, kita klik di sini. Kita pilih rectangle, kita pilih fillet,
ya, kita pilih 30, enter. Kita pilih dimension 8, enter, 5, enter. Oh, kayaknya nggak ngaruh ya untuk ini. Oke, kita lanjut aja. Terus yang berikutnya adalah untuk membuat lingkaran. Nah, caranya mudah, kita ketik C, enter, klik di sini, terus kita klik ininya berapa. Kalau kita nggak ketik D ini, berarti ini yang diukur jari-jari. Misalkan saya pengen jari-jarinya 3, enter. Oke, jadi diameter dengan jari-jari 3. Tapi kalau saya C, enter ya, komennya C, enter. Terus kalau misalkan saya di sini saya mau ganti diameter, saya ketik D, enter atau spasi, terus saya ketik misalkan 6. Nah, dia ukurannya dimension. Kita coba yang rectangle tadi ya, masih penasaran. Kita ketik rect, kita pilih di sini, kita pilih di tag, ya kita ketik rect, kita pilih fillet. Nah, kita pilih radius. Ini maksudnya tadi radius itu bukan sudut ya, tapi dari sini ke sininya ya, radiusnya berapa. Coba kita pilih misalkan 2 ya, enter. Terus kita pilih, terus kita klik sini base pointnya, terus kita pilih, nah berubah kan, kita pilih panjangnya, misalnya kita pakai dimension, panjangnya 8, lebarnya 5. Oke. Nah, jadi kalau pakai yang fillet tadi, kita pilih fillet, hasilnya seperti ini. Oke, kalau chamfer, kita coba chamfer ya. Oke, kita coba chamfer. Kita ketik rect, spasi atau enter, terus kita ketik chamfer. Nah, dia minta panjang ininya berapa, misalkan yang sisi 2, terus satunya lagi kita pakai 4 ya. Terus kita klik di sini, terus kita ambil dimensinya kita mau berapa, misalkan 10 sama 6. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, itu kalau pakai chamfer. Atau kalau misalkan ini, coba kita ulangi lagi ya. Kita ketik rect, kita pilih chamfer, kita pilih 2 aja biar nggak terlalu besar, terus ini juga 2. Terus kita pilih di sini, terus kita pilih dimension, kita pilih misalkan 12, dan itunya 10. Nah, jadi kayak gini. Jadi ininya pangkasnya ya, dari sini ke sininya 2, sini ke sini juga 2. Nah, itu kalau kita pakai rectangle, pakai chamfer. Oke, berikutnya ellipse. Nah, kita ketik EL, enter, kita pilih di sini. Nah, ini adalah nanti akan radius sini ya, misalnya kita pengen 5, kita ketik 5. Terus ini ya, terus baru sininya. Kalau ini dia pakainya diameter biasanya. Yang pertama radius, yang keduanya diameter. Terus berarti kalau ke sini berarti kita pakainya berapa? Kita pakainya 6 coba ya. Oke, berarti yang tadinya pakainya diameter, terus ini radius ya. Oke, kita ulangi, kita ketik ellipse. Kalau kita mau ini 5 sama 10, berarti kita klik di sini, kita ketik yang pertama adalah 10, yang kedua kita ketik 3. Nah, jadi ellipse ukurannya kurang 10 seperti ini. Kalau dari tengah-tengah ya, kita bikin diameternya. Nah, 5 kan? Lihat dari sini ke sini. 3. Oke. Kita lihat, hapus. Selanjutnya polyline. Kalau tadi kita pakai line, sekarang kita belajar polyline. Bedanya apa? Kalau kita lihat, kita klik di sini dia jadi satu kesatuan. Tapi kalau kita pakai line, apa ya? Kita pakai line, dia masing-masing. Oke, kita sekarang akan pakai polyline. Kita ke PL, enter.
Kita pakai gini, ini kita ketik 5 enter, terus ini kita pakai keong ya, karena dia ada sudutnya. Keong 8 ya, sudut berapa, misalkan 30. Oke, terus untuk ubah jadi ini kita ketik up angle, kita ketik A ya. Nah, udah, nanti ini tingginya bisa kita atur setelah kita buat garis. Terus kita mau panjang sini berapa, kita atur sini. Terus kita mau ubah lagi ke line, kita ketik L, ubah ke line lagi. Nah, untuk mengakhiri kita ketik enter. Ini udah jadi ya, ini polyline, ini jadi satu kesatuan. Nah, kalau ini kalau kita mau lengkungin lagi bisa kita lengkungin ya. Oke, itu polyline. Terus berikutnya adalah polygon ya. Polygon itu ada dua, yang pertama adalah di dalam lingkaran, yang satu lagi ya di dalam lingkaran, yang satu lagi di luar lingkaran. Nah, jadi kalau kita mau bikin polygon, itu komennya adalah pol. Nah, kita ketik pol spasi atau enter, terus kita mau pilih berapa sisinya. Sini diminta sisinya berapa, kita pakai 5 ya, dengan enter. Terus saya kasih base point-nya diminta, misalnya kita pakai space base point-nya di sini. Nah, ini ada pilihan di dalam lingkaran atau di luar lingkaran. Misalnya saya pilih di dalam lingkaran. Nah, terus ini saya mau pakai misalkan 3 dan 3. Nah, jadi ini. Jadi kalau saya bikin lingkaran, saya bikin garis tengah dulu ya. Nah, kalau saya bikin lingkaran dengan jari-jari 3, nah dia tepat berada di sini. Ini yang disebut dengan di dalam lingkaran. Sekarang kita bikin poligon yang di luar lingkaran ya. Saya ketik pol, enter. Nah, sampai pilih 5, enter. Terus kita klik di sini, kita pilih yang di luar lingkaran. Ya, oke, kita ketik 3. Oke, terus kita buat bantunya ya. Biarin ya udah nonton jadi dia sorry apa gini orangnya di dalam, kita mungkin ininya 3. Nah, masih kayak gitu ya. Jadi yang satu adalah dia di dalam lingkaran, yang satu adalah dia di luar lingkaran. Ini lingkaran dengan jari-jarinya 3. Oke, berikutnya mengcopy. Oke, kalau tadi sudah perintah membuat gambar, nah sekarang kita mengedit gambar. Salah satunya adalah untuk mengcopy atau memperbanyak. Cara mudahnya adalah kita ketik komennya adalah CO ya. CO, enter, kita pilih yang mau kita copy, enter, terus kita pilih base point-nya, terus kita tarik dia mau copy kemana, ke atas boleh ya, ke samping juga boleh. Oke. Terus kita ketik enter. Nah, di sini ada pilihan array. Array itu artinya semacam kayak array itu banyak yang misalkan ke ininya berapa, ke bawahnya berapa, itu pakai klik array. Terus ada exit untuk video mode, window itu untuk back. Kalau misalnya kita klik exit, berarti udah ya, komennya berhasil selesai. Oke, berikutnya untuk perintah move. Untuk perintah move kita ketik M enter, pilih objeknya, enter, kita pilih tinggal, bisa kita pilih ke sini. Nah, dia udah move. Ya, kalau misalnya kita mau move dua-duanya, kita ketik M enter, kita pilih dua-duanya. Jadi saya klik kiri, terus kita pilih selection, kita ketik enter atau spasi, terus saya pilih sini. Oke. Gimana kalau move pakai jarak? Nah, saya ketik M enter, saya pilih ininya enter, terus saya pilih jaraknya misalnya di sini, terus saya tarik ke sini. Karena saya pengen jaraknya itu 10, saya ketik 10 enter. Jarak move ini adalah 10. Kita bikin dimensinya ya. Oke.
sudah jadi jaraknya adalah 10. Oke, sekarang kita lanjut perintah berikutnya. Kita sudah sampai sini ya, jadi yang ini udah semua, F8 udah, line udah, rectangle udah, circle, ellipse, polyline, polygon, copy, move udah. Terus sekarang kita masuk yang kedua, yaitu perintahnya adalah rotate untuk memutar, array untuk memperbanyak, bisa mendatar vertikal, trim, fillet, region, edit polyline, edge, text, zoom all, scale. Ini kita akan atur semua. Oke, kita akan rotate ya. Pertama kita akan buat rectangle dengan ukuran panjang 8, lebar 5. Kita ketik rect. Kita pilih back point-nya. Oke, ini karena masih seperti ini ya, berarti kita harus ubah dulu. Kita ulangi ya. Nah, kita pilih chamfer. Kita ganti chamfernya 0. Enter, no, enter. Nah, chamfer udah berarti udah normal ya. Tadi kita klik di sini, baru kita masukin nilainya, dimensionnya. Dimension 48, enter, terus 5, enter. Oke, udah jadi. Kita move, kita Nah, kalau misalnya kita mau gitu guys, ini ada garis gantinya. Oke, udah ketemu, terus kita mau rotate, kita pilih backnya, kita ketik enter, kita pilih back point-nya, nah terus kita bisa rotate. Nah, seperti ini ya, kita buat kalau ini karena ini orthonya aktif, tapi kalau orthonya kita matiin, nah kita bisa bebas muternya. Kalau saya mau pakai sudut, saya tinggal ketik 30 dan sudutnya 30 saja. Nah, seperti itu. Terus perintah yang kedua, rotate udah, sekarang array untuk memperbanyak. Contoh ya, misalnya memperbanyak teman lebih ke sini. Sekarang saya mau array ini, bisa kalau misalnya kasih array jadi begini ya. Ini misalnya saya mau array, AR enter. Nah, saya klik di sininya. Sekarang dengan jaraknya 2. Ini. Jadi saya lompat banget ada doang sekarang jadi ada kok aku lagi jalan main Ini ya. Ini untuk array. Ini lagi. Oke, terus ada lagi yang namanya offset, jadi dia memperbanyak tapi pakai jarak. Kalau kita ketik O, misalkan saya memperbanyak ini, misalnya ketik pakai jarak ya, kan jarak kecil ya, berarti mana ketik gini. Nah, ini namanya offset. Nah, begitu. Terus kita berikutnya adalah trim. Kita akan membuat trim ya. Nah, kita akan buat indexing. Kita klik enter, pilih garis yang pertama, pilih garis yang kedua, enter, terus pilih objek yang kita potong. Nah, ini tuh ini, enter. Itu trim yang pertama. Terus yang kedua ya, kedua enter, pilih semuanya, enter, enter. Nah, ini kita bisa hapus yang pertama. Ada pendapatnya. Ini fungsi trim. Oke, sekarang berikutnya adalah ini adalah fillet dan ini chamfer. Nah, harus pilih apa? Kita ketik S untuk perintah fillet.
F ya, F itu untuk fillet. Kita pilih objeknya. Ini sama ini kan yang kita mau ini. Nah kalau di sini udah diatur nih, kita pilih pengetahuan kata ketik R ya, radius. Kamu radiusnya berapa? Misalkan 3. Oh, kalau di situ 6, apa kita coba 3 ya. Jadi, kalau yang ini adalah 6, yang enggak kita ganti 3. Nanti lebih kecil. Jadi ini dari sini ke sini 3, sini ke 3. Oke ya. Berikutnya sekarang kalau saya mau chamfer, kita copy dulu ya, CO enter. Taruh ke atas. Ketik ketik CHA untuk chamfer. Kita pilih. Nah di situ kita dilihat, kita pilih distance ya, berarti panjangnya berapa, ini berapa. Misalkan ininya 3, sininya kita mau pakai 4, 3 enter, sininya 4 enter. Nah jadi dari sini ke sini 3, sini ke sini 4. Nah itu untuk chamfer. Terus setelah chamfer apa? Nah setelah chamfer, strip, fillet udah, chamfer udah, terus ini adalah region, menyatukan. Nah region, kita akan coba region ya. Jadi ini misalkan ada bangunan yang tidak nyatu, kita pakai region biar jadi satu kesatuan. Kita buat dulu sini pakai perintah polyline, PL enter. Nah biar sama, kita pakai dari sini ke sini 20, kita ketik 20 enter. Terus ke atas 3 enter. Terus ke sini berapa? 9 enter. Terus ke atas 15 enter. Ke sini 2 enter. Sini adalah 15 enter. Sini adalah 9 enter. Terus kita akhiri, kita pilih. Nah ini udah jadi yang panjang sesuai dengan ini ya. Ini kalau kita pakai polyline, tapi kalau kita pakai line, jadi fungsi region itu menjadikan satu kesatuan. Kalau kita pakai kayak gini ya, coba kita ulangi pakai line, L enter. Nah dari sini ke sini 20 panjangnya, ke atas 3 enter. Sini 9, panjang lagi ke atas 15, 2, oh lagi 15, 9 berbawah, akhirnya kita set enter. Nah ini kan kalau kita pakai line masing-masing ya, kita ketik region. Nah, kita ketik correct ya, enter. Kita pilih objeknya, enter. Nah dia jadi satu kesatuan. Itu fungsinya region. Terus bisa nggak region itu untuk yang seperti ini, untuk yang tidak tertutup atau terbuka seperti ini? Contohnya adalah tidak bisa. Saya copy dulu ya, enter. Ini tuh kita ketik CO enter, kita pilih ya. Oke, kita coba pakai region ya. Region, kita pilih objeknya. Nah dia tidak mau ya. Kenapa dia tidak mau? Dia tidak mau jadi karena dia tidak tertutup. Jadi region itu untuk menjadikan satu kesatuan kalau misalkan dia tertutup. Terus berikutnya adalah hatch. Oke, kita bikin rectangle, ukurannya 10 kali 10 boleh, 15 kali 15 saja ya. Oke, kita pakai ini kan 15, kita 15 jadi kayak gini. Terus kita berikan polygon. Nah di sini, kita ininya 5, kita pilih di sini di dalam lingkaran. Nah kita misalkan ini tingginya 5, jadi kayak gini. Terus saya mau arsir yang di luar sini, kita ketik H, enter. Hatch itu fungsi untuk mengarsir ya, klik di sini, enter. Nah untuk hatch ini kalau kita mengatur, tinggal kita klik di sini. Nah ininya kita tampilin di sini, hatch editor ya.
Nah, kita pilih di sini. Nah, ini tipenya. Kalau mau tipenya seperti apa, misalnya semua seperti ini. Nah, terus skalanya juga di 1. Kalau ini kebanyakan berarti kita kecil lagi skalanya, misalnya 0,5. Nah, jadinya seperti apa? Nah, ini terlalu kecil. Kalau kita ganti akan 10. Kalau bisa teman ini kita ya. Jadi kita ininya datang. Nah, di sini. Kita aja ya. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjut ke zoom ya. Kita zoom itu ada banyak. Kita zoom A, Z, A, zoom, kita ketik A. Kita ketik Z, enter, A, enter. Jadi semuanya ke zoom. Enggak, makanya belinya bisa. Karena dia ada di sini di kita ketik Z, enter, A, enter. Ini zoom semuanya. Dia zoom dengan kayak gini ya. Jadi zoom ya, atau dengan zoom enter. Hanya ada pilihannya, ada all, terus ada center. Berarti kita pilih yang mana yang mau kita ini. Nah, kayak gitu. Oke, zoom udah, terus scale-nya untuk membesar dan memperkecil. Contoh misalnya saya mau memperbesar gambar ini seperti ini, saya enter. Nah, saya klik di sini. Nah, ini kan saya bisa mau berapa, misalnya saya mau membesar 2 kali lipat, enter. Oke, untuk scale. Extend fungsinya untuk memanjangkan, contoh misalkan saya punya garis ya, kita punya garis ini, saya punya garis ini, agar garis saya panjang sampai sini bisa saya extend. Nah, misalnya ketik extend, saya ketik EX, terus kita ketik enter, pilih ininya, terus pilih ini, dia akan panjang sampai seperti ini. Itu fungsinya extend. Terus export itu fungsinya untuk memecah. Contoh misalkan ini rectangle ya, satu satuan, saya mau jadi pakai export. Saya ketik X, enter ya. Nah, maka dia akan jadi lainnya, bisa masing-masing. Oke, export, terus chamfer, memangkas, mengiring. Nah, ini misalkan ini mau saya pangkas, ini saya copy dulu, dulu. Nah, saya ketik CHA untuk chamfer, saya pilih garis pertamanya, terus saya pilih distance-nya, jaraknya. Misalkan mau berapa, misalkan saat ininya 1, panjangnya 1, terus lebarnya 2.
Saya kasih bentuk seperti ini. Enter atau spasi lagi untuk mengulangi komen yang sama. Nah, kalau misalkan nggak mau juga kita main aja bisa. Ya, jadi seperti ini. Ini untuk fungsi chamfer. Sekarang kita coba all chamfer fillet. Itu namanya French silk. Oh ya, kita fokus dulu ya. Buka sayangnya di dekat Doraemon yang warna coklat. Kita ketik yang kita klik di sini. Dia milih radiusnya, berarti jarak kemiringannya berapa. Misalkan saya pengen dia jaraknya 3, enter. Salah dia. Pilih di sini. Untuk kita coba lagi, saya ketik enter spasi, pilih yang di sini. Nah, ini jadi untuk yang fillet. Oke, salah chamfer fillet. Nah, sekarang offset fungsinya untuk memperbanyak yang seperti ini tadi ya. Misalnya saya mau banyak ini, saya mau offsetin dia. Offset. Ya, misalkan jaraknya berapa? Ambil kedua. Nah, dia jadi jarak dari sini ke sini 2. Ini fungsi offset. Oke. Nah, sini jarak ke sini adalah 2. Ini fungsinya offset. Terus berikutnya erase. Bisa menghapus, kita ketik enter, kita pilih. Nah, ini penghapus, enter. Ya, kontrolnya kita ulangi. Nah, kita coba lagi ya, enter, kita pilih yang kita hapus, enter. Itu fungsi erase. Oke, untuk extrude, subtract, dan linear itu adalah gambar 3 dimensi. Kita akan berjumpa di pertemuan berikutnya. Saat ini saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita dibersihin mukanya sih. Bersih aja dah. Jangan terlalu rusak mukanya. Kalau hilang bulunya. Kan tadi bersihin katanya. Ya aku sih. Matanya hilang. Satu, dua lagi, satu lagi.